Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, pada video ini saya ingin berbagi satu hal yang penting kepada Bapak Ibu, yaitu tentang isu pengangkatan dan penghapusan honorer di tahun 2023. Nah, di sini sehubungan dengan informasi pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil, ada satu informasi Bapak Ibu yaitu tentang kategori tenaga honorer yang bisa menjadi prioritas utama berpotensi besar jadi pegawai negeri sipil atau bisa jadi PNS tahun 2024. Tentunya ini tahun depan. Nah, ini informasi terbaru Bapak Ibu yang baru saja terbit per hari ini Senin 13 Maret 2023. Bapak Ibu, apakah informasinya ini valid atau tidak? Silakan ikuti informasinya sampai dengan selesai. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Dua kategori tenaga honorer ini jadi prioritas utama berpotensi besar jadi pegawai negeri sipil atau PNS di tahun 2024 tahun depan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bukan suatu hal yang baru bahwa pemerintah berencana untuk menghapus non-aparatur sipil negara atau menghapus honorer non-ASN atau tenaga honorer pada akhir tahun 2023, yaitu tepatnya di bulan November menjelang berakhir tahun 2023 tahun ini. Sementara itu akan ada dua tenaga honorer yang berpotensi besar jadi pegawai negeri sipil di tahun 2024 tahun depan. Usulan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 ini banyak tidak disetujui oleh kalangan publik. Pasalnya, tenaga honorer atau honorer non-ASN ini masih mempunyai peran yang penting di instansi pemerintahan. Suatu hal yang perlu disadari bahwa memang banyak pekerjaan-pekerjaan di instansi pemerintahan, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, yang tidak semuanya bisa diakomodir oleh pegawai ASN, baik PNS maupun P3K. Tetapi dengan bantuan para honorer untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, maka pekerjaan di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil satu keputusan, terutama dalam hal penghapusan tenaga honorer, supaya tidak akan ada pihak yang dirugikan. Nah, tentunya pihak yang dirugikan yang dimaksud Bapak Ibu ketika penghapusan honorer ini diterapkan, yaitu honorer itu sendiri. Selain daripada dirugikan honorer, maka instansi pemerintah juga dalam hal pelayanan publik itu akan macet benar. Ya, terutama ini di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pegawai yang banyak di instansi pemerintah maupun bidang kesehatan banyak didominasi pekerjaannya oleh tenaga honorer. Persoalan penghapusan tenaga honorer harus segera diselesaikan dan menemukan titik tengah. Beberapa waktu lalu juga Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyinggung soal nasib tenaga honorer, di mana Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azhar Anas menyampaikan bahwa dalam rekrutmen 1 juta formasi calon pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K akan ada tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang menjadi prioritas utama dan punya potensi besar jadi pegawai negeri sipil di tahun 2024. Jika melihat dari data Badan Kepegawaian Negara, jumlah tenaga honorer pada saat ini
mencapai 2,3 juta orang dan yang sudah dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang telah diterbitkan oleh PPK masing-masing instansi hanya atau baru 1,8 juta orang. Pemerintah juga hingga saat ini masih menyelesaikan persoalan dalam penataan tenaga honorer. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang sudah dinyatakan oleh Kemenpan RB antara pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Selain itu, penghapusan tenaga honorer dan yang terakhir, mengangkat tenaga honorer sesuai dengan prioritas atau berdasarkan skala prioritas. Pemerintah sendiri juga berusaha supaya tidak ada pemberhentian secara massal bagi tenaga honorer pada tahun 2023. Jadi meski kabar soal pembatalan tenaga honorer ini masih dipertanyakan oleh berbagai kalangan, namun ada kabar gembira yang bisa menjadi harapan bagi para tenaga honorer atau non-ASN. Yang mana pertama yaitu pemerintah berusaha supaya penghapusan tenaga honorer ini tidak terjadi atau penghapusan honorer itu dengan sendirinya dibatalkan. Yang kedua, pada tahun 2024 mendatang, pemerintah akan membuka formasi calon pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dan perjanjian kerja secara besar-besaran. Ada sebanyak 1 juta formasi bagi calon pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dan perjanjian kerja yang akan menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Tentunya ini untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Dua tenaga honorer yang jadi prioritas utama sebagai pegawai negeri sipil ya atau ASN, PNS atau ASN antara lain tenaga honorer di bidang pendidikan dan juga tenaga honorer di bidang kesehatan. Jadi suatu hal yang wajar kalau honorer di bidang pendidikan dan kesehatan ini menjadi prioritas utama karena kedua bidang ini adalah garda terdepan demi pembangunan bangsa ini. Hal tersebut menjadi sebuah kesempatan yang sangat besar bagi setiap tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara untuk bisa menjadi seorang pegawai negeri sipil. Rekrutmen besar-besaran pegawai negeri sipil dan juga P3K ini menjadi salah satu fasilitas bagi para tenaga honorer yang belum berkesempatan untuk diangkat menjadi P3K maupun ASN. Kabar soal dua tenaga honorer prioritas utama yang mempunyai kesempatan besar diangkat menjadi seorang PNS atau ASN ini diharapkan mampu menyejahterakan tenaga honorer. Demikian kategori tenaga honorer ini yang jadi prioritas utama yang berpotensi besar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil di tahun 2024, tahun depan. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu. Ini satu kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer yang mana tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan menjadi prioritas utama dalam hal pengangkatan menjadi ASN, baik P3K maupun pegawai negeri sipil. Nah, tentunya ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya, sesuai dengan informasi ini, apakah memang hanya honorer bidang pendidikan dan bidang kesehatan saja yang diprioritaskan? Sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa pemerintah sudah menyampaikan bukan hanya guru atau bukan hanya tenaga kependidikan dan kesehatan yang diprioritaskan, melainkan juga tenaga teknis dan bidang lain yang dirasa penting dan bisa diangkat menjadi ASN sesuai dengan kriteria serta syarat dan sesuai dengan mekanisme pengangkatan. Nah, tentunya kesemuanya ini kembali kepada syarat dan kriteria dalam hal pengangkatan menjadi ASN, baik P3K maupun pegawai negeri sipil. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.